Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian untuk mencari info-info menarik apa seputar dunia entertain hari ini. Ini jatuhnya lebih kecampuran ya teman-teman. Nggak sepenuhnya entertain karena kali ini melibatkan seseorang yang ada di dunia politik sebenarnya, cuma banyak banget nih diperbincangkan. Ini soal isu perselingkuhan. Ini bakal menarik nih. Jadi yuk, mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Oke, ini dia teman-teman, makanya tadi aku bilang ini gak sepenuhnya dari dunia entertain. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan klarifikasi usai dituduh berselingkuh dan punya anak di luar nikah dengan seorang perempuan bernama Lisa Mariana. Ridwan Kamil melalui unggahan di akun resmi Instagramnya menegaskan tuduhan yang tengah viral di media sosial tidak benar dan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang. RK mengaku hanya satu kali bertemu dengan yang bersangkutan terkait dengan permohonan bantuan kuliah. Permasalahan 4 tahun lalu ini juga sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan. RK menyebut perempuan yang mengaku punya anak dengannya itu sudah hamil duluan saat bertemu dengannya. Karenanya yang bersangkutan juga sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Politikus ini mengaku tidak paham mengapa kabar ini muncul kembali dan apa motifnya. Dia pun mendoakan yang bersangkutan diberikan hidayah. Tak hanya itu, RK juga menegaskan akan menggunakan tim hukum untuk mewakilinya menyelesaikan permasalahan ini. Dengan begitu, bukti-bukti akurat yang menurut RK terkait dengan kebohongan dan fitnah yang diterimanya bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan. Di akhir klarifikasi, RK menyampaikan mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekhilafan-nya. Oh, ini ada klarifikasinya dari Pak Ridwan Kamil, teman-teman. Seperti yang tadi aku bilang ya, lagi-lagi kalau kali ini tidak sepenuhnya pure di dunia entertain, cuma lagi banyak sekali diperbincangkan soal isu perselingkuhan ini. Kemudian Pak Ridwan Kamil sudah buka suara soal ini, yang ya biasa, netizen itu kan pasti ini kalau masalah pencarian gitu cerdas banget gitu lah ya, cepet banget satset gitu loh ya. Karena apa? Karena dengan adanya isu ini, itu para netizen menyangkut pautkan isu yang sedang beredar di masyarakat ini ada kaitannya dengan ramalannya Gumai waktu itu. R, ya. Tuh, R ini cewek cowok. Inisial R ini cowok. Yang ini Oke, disambung-sambungkan. yang lu lihat R ini, apakah R ini Pak Ridwan pertama di Kamil tahun seperti depan itu? itu jadi banyak permasalahan musibah yang dia terima. ada banyak masalah dia dapat. Ada banyak masalah. Oke. Salah satunya ada aib perselingkuhan dia yang terbongkar. Ada terbongkar perselingkuhan. Iya. Kemudian Kedua, ada video asusila dia. asusila ini kita bicara apa nih? Kalau yang aku lihat nggak bukan yang porno, Bang. Bukan. Nggak. Tapi kenapa dibilang kenapa ini asusila dan kenapa ini nggak baik? Iya. Karena dia ini sudah punya pasangan. Oh si yang R. inisial R sudah menikah. Sudah menikah. Oke. Sudah punya pasangan, sudah menikah. Jadi makanya ini kalau misalkan kebongkar ya pastinya buruk untuk dia. Oh iya aib. pasti dong kalau orang udah menikah. Iya. Dan ini yang membongkar nanti sama selebritis. Oh, bentar, sesama selebritis. Berarti orang itu selebritis. Ini politisi. Ini bukan bermaksud aku berpihak ya teman-teman. Soalnya ini tadi Hargumai mengatakan sesama selebritis. Berarti secara tidak langsung itu mengatakan inisial R yang dimaksud itu adalah seorang selebritis. Seperti itu. Itu pandanganku loh ya teman-teman ya. Ya namanya orang Indonesia berawalan nama R itu kan banyak. Ya kan? Banyak banget gitu. Dan itu masih kayak tebak-tebakan gitu loh. Dan sekalipun tebak-tebakan ini kan juga ramalan. Bisa aja terjadi, bisa aja enggak. Seperti itu ya. Kalau menurut kalian siapa kira-kira yang berawalan R? Kalau menurutku ini selebritis, tapi kalian nggak tahu kalian nangkepnya kayak gimana dari ramalannya Gumai ini. Berprasangka terlalu jauh. Jangan berprasangka terlalu karena jauh. ternyata Ini laki-laki menarik itu ke senang banget statementnya istrinya mempercayai istri dia, dari Pak gitu. Ridwan Kamil nih. Jadi kalau misalnya tiba-tiba segala ditanyain, ngapain aja, kemana aja, sama siapa aja tuh nggak suka banget laki-laki kayak gitu. Tapi kalau kita kasih kepercayaan, kita kasih
alhamdulillah ya 27 tahun nggak macam-macam tuh karena ya saya bilang Kak Emil, saya rada keras urusan ini. Saya bilang saya nggak mau didua misalkan gitu ya. Kalau misalkan begitu berarti sudah tidak bersama saya lagi, hatinya silahkan memilih orang lain misalkan begitu ya. Jadi tegas aja di situ. Nah setelah itu lepaskan Kang Emil. Kita serahkan kepada yang maha kuasa untuk melindungi dia, menjaga dia gitu ya. Karena kalau enggak kita curiga terus tuh. Capek ya. Apalagi tahu sendiri kan Kak Emil tuh ya ampun, ibu-ibu tuh kalau ketemu gemes sama ya. Kak Emil tuh ya ampun. Dia tuh sampai dicakar-cakar. Dia itu banyak banget ya. Jadi bahkan suka ada juga yang keceplosan. Ya bilang, oh Emil aku siap menjadi istri kedua gitu-gitu. Aduh itu kadang dulu sempet sih sakit hati di awal ya. Sih, emang Berprasangka bener sih. terlalu jauh gitu. Nah, ternyata selain para netizen ini mengungkit ramalannya Hargumai, para netizen ini juga mengungkit statementnya Ibu Atalia yang sempat membahas soal kemungkinan terburuk, semisalkan suaminya itu ya katakanlah berselingkuh gitu, beliau siap untuk merelakan. Ya seperti itulah teman-teman. Ya biasa, cocok loginya para netizen ini sampai kemana-mana memang biasanya. Baru gue tinggal liburan udah ada berita baru perkara Gundik minta keadilan, say. Begitu gue landing Tokyo terus nyalain HP baru gue sempet bisa baca DM terus banyak yang minta nih gue kasih pendapat soal Gundik yang minta keadilan ini dan gue kaget juga nih siapa lelakinya gitu ya, say. Ada aja gebrakan pergundikan di tahun 2025 ini. Terus jangan pada salfok sama mata gue yang sebelah ya ini merah baru gue tetesin air mata, untung bukan air bah. Jadi gue sempet agak bingung nih dengan konsepnya Gundik minta keadilan kayak mana gitu saya ceritanya. Kalau kata gue mah dari awal lu udah memulai perselengkian itu, kan lu udah tahu nih, lu aja udah kagak adil sama keluarga seseorang. Terus sekarang lu minta keadilan tuh kayak mana? Memang dari awalnya, dari nasib lu ya, udah awalnya lu dijadiin Gundik aja tuh, lu udah bakal diperlakukan tidak adil. Terus sekarang kenapa lu jadi minta keadilan? Lu siapa? Lu udah kayak istri sah, istri sah aja belum sakit hati, belum sempat minta keadilan, Ini udah sakit ternyata hati. Terus netizen sekarang lu gedek yang juga minta ya, keadilan. sama Mungkin udah, yang kenapa gitu maksud gue? Lu bisa bersangkutan gitu. kepikiran minta keadilan. Lu aja udah minta maaf belum? Kenapa makin kesini pergundikan ini makin malah pada kagak tahu diri gitu ya, say? Oh lu kate kalau katanya dipikir-pikir iya urusan juga anak sih. kayak segala macem ya, itu urusan anak harus apa sih namanya diperjuangkan begitu ya. Tetap aja ya, anak itu kan juga kagak sah. Bagaimana lu bisa minta keadilan coba? Dari awal lu udah tahu nih, lu sama si laki udah tahu nih berbuat Kegedekan kesalahan, ini berbuat dosa. apakah Lu mau berdua emang dajal dikalian, kan teman-teman? ya? Kan seharusnya dari awal lu berdua udah tahu nih, kalau lu ngelakuin hal tersebut konsekuensinya apa? Bisa ke arah apa? Bisa juga punya anak, ya kan? Kalau emang lu sebagai emak ya, atau waktu saat itu belum jadi emak lah ya, tapi kan lu udah tahu nih bisa ada kemungkinan untuk jadi gitu ya. Lu udah mikir, lu kagak mungkin lu ngelakuin. Dengan lu ngelakuin begitu dan akhirnya jadi nih anak, lu aja udah berbuat tidak adil buat anak lu. Udah, mendingan menurut kata gue mah ya, para gundik-gundik ini udah kagak usah pada sok-sok mencari keadilan daripada gue cabein tuh lobang lu. Bukan mulut lu lagi, bukan mata lu lagi, lobang lu gue cabein. Biar kojotan lu. Gue tahu emang kagak ada salahnya nih anak ya. Nih anak kagak salah, kagak minta dilahirin dari lu, kagak minta jadi maksudnya kagak minta untuk dihasilkan dari benih lu berdua, ya kan? Dari benih yang sama-sama haram. Cuman ya udah jadi bubur. Ya sekarang gimana ceritanya lu orang aja nih? Gimana nih yang terbaik buatnya anak? Urusan lu berdua, lu orang yang berbuat dosa, ya kan? Lu orang ya yang mencari solusinya bagaimana. Tapi kalau lu ngomong soal keadilan, jangan berani-berani lu ya. Dari awal lu sudah memutuskan untuk berbuat seperti itu sampai akhirnya bisa menjadi anak kan. Sebelum jadi anak kan berbuat dulu ya. Itu namanya lu sudah berbuat tidak adil kepada keluarganya, juga kepada sebenarnya juga kepada diri lu sendiri. Kok maunya dijadiin Gundik, cuma dijadiin celup-celup doang, celup-celup sosis, ya kan? Terus sampai akhirnya begitu jadi anak, lu tuh sudah tidak adil ke anak lu sendiri. Jadi jangan sok-sok minta keadilan, emang udah gak ada. Oh, ini ada yang gedek juga, kesel juga ya sama seseorang yang membongkar ini bukan bermaksud berpihak juga gitu ya. Karena kalau dipikir-pikir ini orang gimana maunya gitu loh. Di awal aja harusnya dia juga berpikir sejauh ini dong harusnya ya. Tapi ini kayaknya nggak dipikirin sampai sejauh ini gitu. Makanya ketika sudah semuanya terjadi, terus baru tuh koar-koar di media sosial, menyebarkan ini itu. Kan yang malu juga dirinya sendiri sebenarnya. Iya kan? Sumpah ya, baru kali ini gue ngeliat ada Ani seberani ini. Ini bener
bener-bener kayak wah gokil banget sih. Dia berani nge-spill foto sama chat-chatannya di DM nih, lihat nih, parah sih. Kok bisa seberani itu? Katanya sih ini demi kebaikan anaknya ya, jadi demi nafkah anaknya. Berarti kalau dia bilang ini demi nafkah anaknya, secara nggak langsung berarti itu anaknya sih. Itu anaknya sih. Oh my god, sumpah. Kalau ini beneran ya, gue kecewa banget, Cok. Sumpah gue kecewa banget. Masalahnya gue percaya banget sama ini orang. Soalnya brandingnya itu kayak romantis banget sama istrinya. Setia, Nah, ini yang lucu, merasa kecewa ya. berkarisma. Ternyata. Ya gitulah ya, namanya dunia ini permediaan lagi dipanaskan dengan isu ini teman-teman. Tapi kayaknya sudahin dulu ya, karena kali ini aku mau ngajak kalian geser ke informasi yang menyenangkan. Karena sebentar lagi kita kan akan menyambut Hari Raya Idul Fitri, ya kan? Terus ini ada sepasang kekasih yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri perdananya nih. Belum menikah sih, masih dekat lah, dikabarkan dekat ya dua orang ini. Boleh pulang ya, boleh ya. Ini ada Prilly dengan Omara ya. Ini kira-kira gimana ya lebarannya Prilly? Kita ziarah lebaran kedua karena nggak open house jadi kayaknya keliling sih, karena kan biasanya di rumah lebaran kedua, tapi tahun ini aku yang keliling rumah mungkin nanti lihat aja update Lihat aja update-nya seperti itu. Lebaran yang spesial tahun ini ada pasangan. Iya, lebaran pertama yang spesial tahun ini. Omara dan lebaran pertama dari 5 tahun terakhir ada dari 3 tahun terakhir ada pasangan. Jadi kayak aja ada teman, terus juga bisa dengan keluarga, bisa cerita. Ada persiapan seragam enggak ya, karena aku pun seragamnya tuh paling di hari pertama doang, hari kedua tradisi aku udah bebas biasanya sama keluarga pun udah seragam. Dan ketemu sama Omara pastinya kan mungkin nggak mungkin dari pertama kan, karena hari pertama sama keluarga. Jadi mungkin dari kedua ketiga, jadi kita nggak jahit seragam. Nanti kali kalau udah sah baru jahit seragam, kalau sekarang jangan. Oh gitu. Enggak, karena jujur karena aku syuting, aku beneran baju lebaran tuh belinya online. Cuma hari pertama doang yang jahit, itu pun jahitnya ya seadanya aja gitu. Yang penting ada pembaran gitu. Sisanya hari kedua, hari ketiga aku beneran beli di e-commerce. Beneran lihat promo-promo baju musim apa, check out gitu. Karena beneran gak sempet kemana-mana, ini aja baru beli kemarin. Jadi emang gak sempet ini sih hasil baju lebaran. Oh itu, kalau ini yang berbeda di lebaran kali ini adalah dia lebaran ada pasangannya setelah 3 tahun. Ya 3 tahun menjomblo, ya 3 tahun apa 5 tahun tadi ya menjomblo. Terus kali ini ada pasangannya. Nah kali ini kira-kira kalau ini kan belum menikah, kalau yang sudah menikah gimana nih? Baru menikah. Oh, ada 5 artis cantik nih, ini 5 akan artis jalani yang lebaran pertama menjalani bersama lebaran suami. perdana. Yang pertama, Oce Rosdiana dan Lutfi Arif. Yang kedua, Angga Yunanda dan ini Senina nih. Cinamon. Yang ketiga, Yunita Siregar dan Vicky V. Oliondo. Yang keempat, Salma Salsabila dan Dimansyah Laitupa. Yang kelima, Yasmin O dan Hairul Arifin Oma. Oh, ternyata selain pasangan tadi, Prilly dan Omara, itu ada juga 5 pasangan artis yang sama-sama ini menjadi lebaran perdananya sebagai sepasang suami istri. Menarik sekali. Ada Angga Yunanda dan juga Senina tadi ya. Menarik. Nah kali ini kita mau geser lagi teman-teman ke kasus yang lagi rame. Biasa lagi rame diperbincangkan kalau ini soal masak-memasak nih. Guys, hari ini aku sedih banget. Duh, Benar-benar, aduh, ini. pusing. Tadi habis nangis. Benar-benar Ini lemas maaf gitu ya. sekarang badannya. Mau menangis tangan tapi aku aja masih gemeteran. itu diketerin. Jadi itu sebenarnya hari ini tuh aku diketerin nge-live. gini. Aku mau Ya. kasih tahu kabar penting buat kalian. Kabarnya buruk lagi. Terus tiba-tiba diblokir sama TikTok. Tuh, jadi warna merah gini. Jadi nggak bisa lagi. Tuh, nggak bisa dipencet. Alasannya katanya aku bohong. Padahal mau bohong dari mana gitu. Jelas-jelas lagi live, aku nyeritain pengalaman aku selama 1 tahun belakang. Apa aja yang udah berhasil kita lakuin nih. Aku udah siapin gambar-gambarnya. Kita udah berhasil bangun jembatan buat anak-anak sekolah, lewatin sungai. Biar bajunya udah nggak basah lagi. Kita udah berhasil berangkatin umroh ke Tanah Suci.
Kita udah bangun sekolah. Nggak cuma 1, 2, tapi 3. Nih, ini mau bohong dari mana? Ini jelas anak-anaknya. Ini bukti loh. Nggak ada bohong-bohongnya. Kita udah berhasil ngasih rumah juga ke Bapak Ojol. Ini rumahnya. Dan terakhir di bulan ini, kita udah berhasil bangun masjid. Lihat. Dan udah mau jadi. Udah bisa dipakai buat buka puasa. Aku pusing banget nih, stres banget. Apalagi hari ini tuh banyak banget tamu-tamu yang datang. Ada dokter-dokter, ada Fuji, semuanya. Masih nggak ngerti. Kita tuh jelas-jelas nggak pernah nipu, nggak pernah bohong. Bisa dibuktikan semuanya. Oke, jadi ini menurut orang-orang ya teman-teman ya. Ini menurut orang-orang dari sosoknya Willy Salim yang baru saja ramai diperbincangkan gara-gara rendang. Ini tuh orang-orang banyak yang melihat Willy Salim sebagai seseorang yang seringkali mendramatisir keadaan gitu. Tidak cuma ketika masalah rendang saja, tapi kalau kita coba lihat-lihat lagi gitu ya rekam jejaknya, ini seringkali ya drama-drama seperti itulah. Seperti yang barusan kita lihat. Katanya habis nangis, stres seperti itu diceritakan ke media sosial seperti itu. Dan kalau kita bicara soal masalah rendang nih, karena yang lagi rame kan soal itu ya kan teman-teman, yang lagi banyak diperbincangkan kan soal itu. Ini sampai ada nih seseorang yang keras banget mengkritik, menilai kontennya Willy Salim soal masak rendang. By the way, konten Willy Salim yang di Palembang itu 100% pasti settingan. Gue yakin banget. Karena itu tuh gak mungkin orang Palembang tiba-tiba ngirangin rendang kayak gitu. Terus tiba-tiba banget lagi bikin konten, dia tiba-tiba keluar, sengaja ditinggalin. Settingan lah itu 100%. Nah kan ada lagi kan yang mengkritik. Emang kalau kita bicara soal rendang yang kontennya Willy Salim gak ada habisnya teman-teman. Ada terus nih, ada terus update-nya. Kira-kira gimana kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa.